Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Belitung sejak hari Jumat lalu merendam 5 kecamatan. Ya, akibatnya ribuan korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Elizabeth Widya dari Biro Palembang. Widya, bagaimana kondisi korban banjir yang ada di Belitung Timur saat ini? Ya Alka, memang hari ini hujan masih mengguyur di wilayah Belitung, Provinsi Bangka Belitung, meski intensitasnya terus menurun. Sekitar ribuan pengungsi, ada 2.780 pengungsi yang terdiri dari orang dewasa maupun anak-anak sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Di antaranya 2.280 warga sudah ditampung di posko pengungsian di Kecamatan Manggar, serta 500 lainnya sudah ditampung di posko pengungsian Kecamatan Gantung. Ada juga warga yang memilih untuk tinggal maupun menginap di rumah kerabatnya. Memang sejak Jumat lalu hujan lebat sudah mengguyur wilayah ini dan merendam setinggi 1 meter, sehingga akses menuju Kabupaten Belitung Timur mengalami kelumpuhan. Jalan dari Kabupaten Belitung menuju Belitung Timur tidak bisa dilalui, sehingga akibat tingginya debit air yang merendam sejumlah wilayah di sini menyulitkan proses pendistribusian bantuan menuju posko pengungsian. Sehingga para pengguna jalan pun maupun penyalur bantuan pun harus mencari jalur alternatif. Selain itu disiapkan juga perahu karet untuk mengangkut dan mengirimkan bantuan logistik bagi para pengungsi di posko penampungan. Bantuan berdatangan dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan disalurkan bagi para korban banjir. 5 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Belitung Timur yaitu Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Gantung, dan Kecamatan Simpang Pesak. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Alka. Widya, meski hujan tidak lagi deras mengguyur kawasan tersebut, apakah banjir sudah mulai surut dari pantauan Anda? Ya, Alka. Menurut pantauan kami, banjir masih merendam wilayah ini setinggi 1 meter dan belum mengalami surut, sehingga warga yang hendak keluar dari wilayah ini maupun hendak mengirimkan bantuan ke Belitung Timur hingga saat ini masih kesulitan, aksesnya masih terbatas, sehingga warga yang hendak menerima bantuan pun juga masih kesulitan seperti itu, Alka. Sehingga orang-orang yang hendak mengirimkan bantuan masih harus mencari jalur alternatif. Demikian, Alka. Baik, terima kasih Elizabeth Widya melaporkan langsung dari Sumatera Selatan. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hujan deras yang terjadi di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Belitung Timur terendam banjir. Hujan deras terjadi sejak Jumat lalu menyebabkan ribuan rumah terendam banjir hingga ketinggian 1 hingga 2 meter. Seluruh akses menuju wilayah Kabupaten Belitung Timur mengalami lumpuh total. Hujan deras yang mengguyur seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur melanda 7 kecamatan, 5 kecamatan diantaranya merupakan kawasan pariwisata. Ketinggian air rata-rata di atas 1 meter, seluruh akses menuju Belitung Timur mengalami lumpuh total. Setidaknya ada 3 akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Belitung Timur dan Belitung, Kabupaten Belitung maksud kami. Di antaranya adalah Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang. Hingga saat ini belum bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Berdasarkan data BMKG, hujan yang turun di wilayah Belitung tergolong ekstrim sehingga menimbulkan banjir besar. Intensitas hujan melebihi rata-rata hujan bulanan. Kemampuan drainase dan sungai beserta anak sungai tidak mampu menampung aliran permukaan air. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Belitung Timur membuat banyak warga mengungsi. Bahkan akibat luapan air banjir, seekor buaya masuk ke dalam rumah salah satu penduduk di Desa Mempaya, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Tak hanya nyasar ke rumah warga, binatang melata buaya juga muncul di permukaan air di lokasi yang berbeda.
Anda menyaksikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, hingga hari kelima pihak Basarnas Nusa Tenggara Timur masih terus berupaya menemukan wisatawan asal Singapura yang hilang akibat terbawa arus laut di perairan Gili Lawa di wilayah Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hingga hari ini, Rinta Paul Mukam, wisatawan asal Singapura yang menumpangi kapal Seymour Papua, masih dalam proses pencarian pihak SAR setempat setelah dinyatakan hilang saat menyelam di perairan sekitar Taman Nasional Komodo pada Kamis lalu. Dengan menggunakan helikopter sewa, pihak keluarga korban pun berupaya menemukan korban hilang dengan menyisir sejumlah pulau di kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan pihak Basarnas Pos Labuan Bajo. Penyisiran sempat dilakukan 4 kali dengan terbang rendah melintasi Pulau Rinca, Padar, Gili Lawa Laut, dan Pulau Komodo, serta 10 mil laut dari Pulau Komodo memasuki Pulau Sumbawa serta perbatasan daerah NTT dengan NTB. Selain menggunakan helikopter, pencarian korban juga dibantu sejumlah kapal wisata yang melintas di jalur hilangnya Rinta. Sedikitnya 5 kecamatan di Belitung Timur terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Belitung sejak Jumat lalu. Ratusan rumah terendam banjir. Dan kita langsung berhubung dengan Widya Elizabeth. Widya, seperti apa situasi terkini di Belitung Timur saat ini? Ya Alka, pagi ini di wilayah Belitung, khususnya di Belitung Timur masih terjadi hujan, namun intensitasnya menurun jika dibandingkan Jumat lalu. Sedikitnya ada 5 wilayah di Kabupaten Belitung Timur yang terendam banjir. 5 wilayah di Kabupaten Belitung Timur ini yaitu Kecamatan Kelapa Kampit, Renggiang, Gantung, Manggar, dan Kecamatan Damar. Akibatnya, sejumlah kendaraan menumpuk di badan jalan dan terjebak serta tidak bisa melintas, khususnya kendaraan yang hendak melaju dari arah Belitung menuju ke Kabupaten Belitung Timur. Meski terendam banjir, banyak warga yang berusaha untuk nekat melintas untuk menuju ke wilayah Kabupaten Belitung Timur. Ratusan rumah di 5 kecamatan Kabupaten Belitung Timur terendam banjir sekitar 1 meter dan sekitar 31.000 rumah warga mengalami pemadaman listrik akibat banjir ini. Alka. Iya, dari pantauan Anda di sana apa saja dampak yang paling terlihat di sana? Pemadaman listrik dan lain-lainnya, juga penduduk mungkin mengungsi, dan juga seperti apa penanggulangan banjir yang telah dilakukan? Ya Alka, hujan deras yang sudah mengguyur Belitung sejak Jumat lalu memang telah menyebabkan adanya sekitar 5 kabupaten di Belitung Timur terendam banjir. Dan dari catatan BMKG, curah hujan tertinggi yang terjadi di kawasan Belitung Timur pada Sabtu lalu mencapai 653 mm per hari. Ini merupakan kejadian ekstrim yang melebihi curah hujan rata-rata sehingga sungai tidak lagi mampu menampung debit air dan menyebabkan banjir. Selain itu, menurut kajian BNPB yang dirilis oleh Humas BNPB Sutopo, banjir diperparah oleh akibat degradasi lingkungan di kawasan Belitung maupun Belitung Timur. Banyaknya usaha pertambangan yang tidak didukung usaha perbaikan lingkungan mengakibatkan rusaknya ekosistem. Akibatnya, air sukar meresap ke tanah dan sungai menjadi dangkal. Hal ini kemudian perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk segera melakukan restorasi kerusakan akibat aktivitas pertambangan ini. Sementara itu, aparat gabungan TNI, Kepolisian, BPBD, Basarnas, PMI, serta relawan setempat turut membantu selama proses evakuasi. Hingga hari ini belum dilaporkan adanya korban yang terjadi pada bencana banjir ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari kembali ke studio. Baik, Elizabeth Widya melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih laporan Anda. Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dukungan terhadap penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas terus menguat. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyatakan dukungan dan siap mengawal Perpu tentang Ormas ini demi terjaganya keutuhan bangsa. Karena dinilai penting untuk membentengi masyarakat dari pengaruh ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap pemerintah yang telah menerbitkan Perpu tentang Ormas.
Di sela kegiatan pendidikan dan latihan Banser yang berlangsung di Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Anas Munaji menyatakan penerbitan Perpu Ormas saat ini sudah tepat. Anas menilai saat ini gerakan anti Pancasila yang berkembang di masyarakat sudah mengkhawatirkan. Jika tidak dibendung, gerakan-gerakan yang menentang ideologi bangsa ini berpotensi memicu terjadinya perpecahan. Dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang digelar GP Ansor selalu dilengkapi dengan materi wawasan kebangsaan sehingga mampu menciptakan kader yang militan dan cinta tanah air. Perpu yang ada itu memang untuk keperluan bangsa ini. Ansor mendukung perpu yang keluar. Jadi Ormas memang kita harapkan ya Pancasila, bukan anti Pancasila. Jadi sikap Ansor jelas untuk mendukung, mengawal